Seberapa lelah anak-anak zaman sekarang? Kamu mungkin berpikir mereka hanya membawa tas berat ke sekolah, Atau mengira mereka hanya duduk di kelas dan mendengarkan guru mengajar. pulang ke rumah, makan, lalu tidur nyenyak setelah mengerjakan PR. Kalau begitu mungkin kamu salah. Coba kita hitung, mereka bangun jam 6 pagi, masuk sekolah jam 7, pulang sore hari, lalu mengerjakan PR sampai malam. Setelah itu tidur jam 9 malam atau bahkan jam 10 hingga jam 11 malam. Selama 15-17 jam penuh, mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk dirinya sendiri. Ada yang berkata, bukankah mereka hanya duduk dan mendengarkan guru? Kalau begitu cobalah sendiri, duduk diam seharian, tidak boleh mengganggu, tidak boleh berbicara, duduk dari pagi sampai petang. Nama mereka bisa dipanggil kapan saja untuk diuji dan dinilai. Setiap hari mereka belajar begitu banyak hal, menghafal berkali-kali, 2 kali, 3 kali, bahkan lebih. Tetapi tetap ada yang kesulitan memahami dan akhirnya dicap tidak mampu belajar. Tapi yang lebih menyedihkan adalah seringkali hal pertama yang kita tanyakan saat mereka pulang ke rumah adalah Ada PR berapa? Nilai ujianmu berapa? Peringkatmu naik atau enggak? sangat sedikit yang bertanya dengan lembut. Apakah kamu senang di sekolah hari ini? Padahal saat anak merasa diperhatikan, matanya bisa kembali cerah. Mereka jadi lebih sering tersenyum. Ketika nilainya naik sedikit, mereka pulang dengan penuh semangat berharap dipuji. Tapi yang mereka dengar justru, lihatlah anak orang lain. Dan saat itu keceriaan mereka perlahan berubah menjadi kesedihan. Bukan karena mereka tidak ingin mendapatkan nilai bagus. Mereka hanya sedang berusaha keras. Yang mereka inginkan hanyalah usahanya dilihat, bukan terus hidup dalam bayang-bayang anak orang lain. Menjelang akhir semester, tugas semakin banyak, PR semakin berat, ujian semakin intens, dan tekanan semakin besar. Anak zaman sekarang hidup di era internet. Mereka tahu lebih banyak hal, tapi juga merasakan lebih banyak kecemasan. Mereka mencari cara mengatasi rasa takut, rasa lelah, dan rasa tidak bahagia. Mungkin lebih dalam dari yang kita bayangkan. Guru menyukai nilai bagus, itu wajar. Memang benar, nilai bagus bisa membantu masuk sekolah dan universitas yang baik. Tapi jika hanya melihat nilai, anak perlahan berubah menjadi mesin belajar. Dipaksa terus berjalan tanpa henti, hingga akhirnya bisa runtuh kapan saja. Zaman sekarang berbeda. Masuk universitas tidak selalu menjamin pekerjaan yang baik. Mengerjakan ribut soal latihan juga tidak menjamin masa depannya yang sempurna. Tapi satu hal yang pasti, kita tidak boleh sampai melukai anak dalam prosesnya. Rasa sakit yang sebenarnya adalah ketika anak hilang kemampuan untuk bahagia. Matanya tidak lagi memiliki cahaya. Rasanya seperti berjalan dengan duri di kaki, tetapi tetap dipaksa melangkah. Jika nilainya buruk, jangan langsung membentak atau memarahinya. Bantu dia menemukan jalan yang cocok untuk dirinya. Bisa melalui kursus, sekolah kejuruan, keterampilan teknik, atau bahkan membuka usaha kecil di masa depan. Menjadi orang biasa dengan pikiran yang sehat dan tenang juga bukan hal yang buruk. Nilai ujian hanya sementara, kesehatan fisik dan mental adalah untuk seumur hidup. Jangan menunggu sampai anak terlalu lelah, diam, dan tidak ingin bicara lagi. Baru menyesal karena telah mendorong mereka terlalu keras. Cintailah anakmu bukan karena nilainya, tetapi karena dia adalah anakmu. Cintailah dia sebagai seorang anak, bukan sebagai angka dan peringkat. Beri dia waktu untuk bernafas. Sisakan ruang agar dia bisa menjadi dirinya sendiri. Ujian memang penting, tapi yang lebih penting adalah senyum dan kesehatan anakmu.